Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sulikan Channel. Pada kesempatan ini saya akan menge-share bagaimana membuat fungsi delete dan fungsi pencarian file. Seperti ilustrasi berikut ini. Di sini seumpama saya akan mencari nama file topologi. Kemudian saya klik search. Ini akan berhasil menemukan file yang saya cari, yaitu topologi. Seumpama saya coba lagi mencari news, klik tombol. Di sini akan ada pesan data file ditemukan. Ini ada dua file yang mencakup atau yang menyebutkan new 1 dan 2. Nah, gitu. Setelah pencarian ditemukan, maka selanjutnya apa yang akan dilakukan? Kita bisa membaca seumpama informasi terbaru tentang new normal, kita bisa melihatnya. Ini seperti ini, dan kita juga bisa membacanya. Kembali. Kemudian kalau kita mau mengupdate topologi, ini bisa juga saya update. Fungsinya akan tetap bisa untuk update ya. Semua ini saya tulis update untuk mengetes. Saya choose file, simpan, kita lihat hasilnya. Data file berhasil diupdate. Sebagai bukti, ini seperti ini. Tadi sudah saya tambahkan update untuk ngetes dari hasil pencarian tersebut, apakah kita bisa update. Ternyata bisa. Ini dan ini adalah file yang sudah saya update. Dan yang dicari tersebut juga bisa kita hapus. Oke, file data berhasil dihapus. Sekarang file kita tinggal 1 dan 2, yang sebelumnya ada 3. Oke, sekarang bagaimana kita membuatnya? Buka Sublime seperti biasanya. Kita buka Sublime, kemudian application, kita pergi ke controller, kemudian buka dashboard controller, double klik akan sebenarnya. Dan di sini adalah file atau fungsi update yang sudah ulangi, fungsi delete dan fungsi pencarian yang sudah saya buat seperti ini. Oke. Dan di sini akan saya jelaskan
fungsi delete untuk query-nya bagaimana, apa sih ini, apa sih itu. Nah, ini akan saya jelaskan. Pertama, fungsi delete. Fungsi delete ini membutuhkan parameter variabel ID. Ya, variabel ID ini nantinya akan disesuaikan dari ID file yang akan dihapus. Oke, untuk ID, parameter ID-nya. Kemudian kita membuat variabel var tipe array yang mana ID file sama dengan variabel ID yang sudah kita sebutkan tadi pada parameter delete. Nah, ini harus sesuai dengan parameter ID. Kemudian query berikutnya, kita membutuhkan file model dengan fungsi hapus data yang parameternya where ini ID file sama dengan ID dari tabel files. Setelah kita klik hapus atau ikon delete, akan keluar pesan data file berhasil dihapus, yang mana ditangani atau dihandle pada season set flash data pesan. Nah, pesan inilah yang akan ditampilkan dengan meref isi pesan tersebut adalah data file berhasil dihapus. Kemudian setelah dihapus akan didirect kepada controller dashboard. Nah, controller dashboard ini akan memanggil indeks. Ini akan memanggil fungsi indeks ini, yang mana akan menampilkan view daftar file. Nah, jadi setelah dihapus akan dikembalikan ke tampilan awal, yaitu daftar file. Oke. Oke. Paham sampai di sini ya. Selanjutnya saya akan melihat file model dengan fungsi hapus data. Sintaknya bagaimana, codingnya bagaimana. Sekarang saya akan pergi ke folder models, kemudian file models, yang mana tadi adalah fungsi hapus data kita cari. Nah, ini adalah fungsi hapus data yang membutuhkan parameter where dan parameter tabel. Oke. Seperti ini. Nah, ini adalah kas dari CodeIgniter yang mana akan membuat
kelas fungsi. Jadi lebih mudah apabila kita akan mengupgrade ataupun akan memperbaiki sintak atau program. Apabila terdapat atau terjadi kesalahan, kita tinggal merujuk ke salah satu fungsi kelas tersebut. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi cari data. Jadi kalau ini kita hapus, fungsi dari cari data ini tidak akan bermasalah. Enaknya di situ kalau kita membuat aplikasi berdasarkan object oriented atau lebih dikenalnya OOP, Object Oriented Program. Oke, sekarang saya kembali lagi ke dashboard. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi cari atau hasil pencarian. Sebelum masuk ke sini, saya akan melihat view dari daftar file. View daftar file inilah tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Jika Anda mengikuti tutorial ini dari awal, pasti mempunyai v_daftar _files atau .php seperti ini. Nah, jadi yang Anda tambahkan adalah form cari. Ini adalah form cari. Jadi silahkan dibuat seperti ini. Ini akan saya besarkan supaya enak dilihat. Ini adalah form cari yang nantinya akan tampil. Nah, di sini nih. Ini adalah form cari yang saya sandingkan dengan tombol tambah file. Kembali lagi. Oke. Form cari ini saya menggunakan metode get, yang mana aksinya akan mengarah ke controller dashboard dengan fungsi hasil pencarian. Jadi kasarannya kalau tombol search kita klik atau kita enter, maka yang dilakukan adalah fungsi hasil pencarian. Oke, paham ya? Controller dashboard, fungsi hasil pencarian, yang mana saya menggunakan input tipe teks dengan name search. Kemudian saya pasang placeholder cari nama file. Yang seperti ini ya, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini cari nama file ini. Nah, ini cari nama file.
Oke. Kemudian berikutnya saya menggunakan button dengan tipe submit ya. Oke, submit tipenya. Jadi kalau saya klik button submit ini, maka fungsi yang dijalankan adalah hasil pencarian dari controller dashboard. Oke ya, sekarang saya kembali lagi ke dashboard dengan fungsi hasil pencariannya seperti ini. Sekarang akan saya jelaskan akan prediksi dari program ini. Pertama, saya membuat variabel data array cari dengan file model cari data. Nah, ini adalah fungsi cari data. Seperti biasa, untuk ini adalah menampilkan header, menampilkan sidebar, dan view yang ini akan menampilkan hasil pencarian dengan variabel data, maksudnya dengan hasil dari query ini. Query ini akan ditampung dalam variabel cari. Variabel cari ini akan nanti kita for each, maksudnya for each itu isinya itu apa aja akan ditampilkan sampai dari awal sampai akhir for each. Oke, semoga paham sampai di sini. Kemudian untuk session ini seperti biasa menampilkan pesan apabila data tersebut ditemukan. Isi pesannya ini, data file ditemukan. Oke. Kemudian saya akan pergi ke files modal dengan fungsi cari data yang sudah saya buka tadi. Ini adalah files model .php dengan fungsi cari data sampai di sini. Saya perbesar biar enak ya apabila kalau ketik. Oke, akan saya jelaskan sekarang untuk fungsi cari data. Variabel cari ini adalah meref dari input dengan nama search yang form pencarian tadi dengan name search. Nah, ini saya tampung pada variabel cari. Kemudian saya query lagi variabel data. Nah, ini saya query-nya select semua, maksudnya ini adalah asterisk untuk semua, select semua from table files, dari memilih semua dari tabel files yang mana where nama file like cari, maksudnya yang mana nama files database tersebut like seperti variabel cari. Nah, ini jadi ini saya ke kriterianya pakai nama file. Dan ini adalah persen ini
di awal dan di akhir. Kalau kita seperti contoh tadi, saya mencari new, jadi kalimat yang awal itu terserah apa saja. Terus untuk yang ini, kalimat yang terakhirnya terserah mau apa aja, yang penting new itu tadi sesuai dengan feed yang ada tadi. Seperti ini. Nah, ini saya new. Nah, new ini nanti akan mencari semua data nama field yang ada new. Ya, seperti ini ada dua, ada new, dengan tidak memperdulikan kalimat sebelum new itu apa dan kalimat sesudah new itu apa. Nah, itulah fungsi dari persen dalam MySQL. Kemudian ini apabila ketemu akan ditampung atau dikembalikan hasilnya pada variabel data. Oke, paham sampai di sini. Sekarang saya akan kembali ke dashboard. Oke. Nah, ini sudah jelas tadi untuk file model dengan fungsi cari data yang ditampung dalam variabel cari. Sekarang hasil tersebut akan diwadahi atau ditampung dalam view hasil pencarian. Berarti saya harus membuka atau membuat view hasil pencarian. Sekarang saya pergi ke view, mana view, pergi ke view, kemudian cari view hasil pencarian .php. Ini double klik. Untuk view hasil pencarian ini kurang lebih sama dengan view daftar file dengan melakukan perubahan untuk for each dan if. Jadi silakan di copy, Ctrl A, new file, dan paste seperti begini. Jadi view hasil pencarian ini merupakan modifikasi dari view daftar file. Dengan memodifikasi atau menambahkan sintaks PHP-nya saja. Mulai ini sampai dengan and if. Karena ini adalah view hasil pencarian. Oke, sekarang saya akan menjelaskan maksud dari coding PHP tersebut. Ini adalah if count cari lebih besar 0. Maksudnya adalah apabila variabel cari ini menemukan file yang kita cari, maka akan ditampilkan dengan metode for each. Apabila file tersebut yang ditemukan lebih dari 1, maka secara otomatis akan bertambah 1.
bertambah 1 sampai akhir dari file tersebut, yang mana akan diakhiri dengan end for each. Ini awal dan ini akhirannya, dan ini adalah file-file yang ditampilkan pada user interface view hasil pencarian. Kemudian nama files, deskripsi files, upload ini harus sesuai dengan nama file yang ada pada tabel files. Jadi kalau beda, umpamanya F-nya ini kecil tapi di database atau di table filenya besar, maka di sini akan ada pesan error untuk menampilkannya. Dan yang ini adalah untuk menampilkan detail berdasarkan dengan ID. Jadi apabila ikon detail saya klik, maka akan menjalankan fungsi detail. Dan juga apabila update ini kita klik, akan menjalankan fungsi update pada controller dashboard. Begitu juga pada delete. Dan oke. Codingan yang ini sampai sini adalah file yang ditemukan atau file yang ada, dan apabila tidak ada atau tidak ditemukan akan dihandle dengan sintak PHP else. Ini else ini akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan, kemudian diakhiri dengan end if, karena tadi awalnya tadi menggunakan if, maka akan ditutup menggunakan end if. Kemudian untuk PHP yang ini adalah tombol kembali. Apabila kita klik tombol kembali, akan didirect pada control dashboard dengan fungsi index. Jadi tidak usah disebutkan kalau index otomatis. Oke, semoga dipahami sampai sini. Sekarang saya akan mencoba mencari file yang tidak ada. Oke, saya refresh. Di sini yang tidak ada, saya akan mencari belajar. Apakah ada file belajar? Saya klik tombol search. Nah, ini adalah pesan apabila data tidak ditemukan, akan kosong, tidak ada yang ditampilkan. Nah, itulah fungsi dari if variabel cari lebih besar 0, berarti ditemukan. Kalau tidak ditemukan akan menampilkan seperti ini. Sekarang akan coba saya cari new tadi adalah ada, akan saya klik tombol search. Nah, ini adalah file ditemukan new 1, 2. Oke sobat, sampai di sini tutorial saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe berarti sobat sekalian mendukung channel saya. Dengan berakhirnya tutorial ini berarti untuk sysfo management file selesai, karena sudah
ada fasilitas entry, tambah file ada, kemudian lihat detailnya ada, editnya ada, delete ada. Jadi semuanya sudah ada, tinggal sobat mengolahnya dan mengembangkannya dari aplikasi ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.